Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Azharawi dari kelas 10 4. Saya di sini akan menjelaskan materi informatika semester 2, yaitu bab analisis data dan bab algoritma serta pemrograman. Pertama yaitu bab analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada yang disebut scraping data, adalah teknik mengumpulkan dan menyaring data dari halaman web ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu. Untuk analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Pengenalan perkakas analisis data. 1. Google Collaboratory atau Google Colab. Lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google, tidak memerlukan instalasi dan dapat digunakan untuk menulis program dan mengolah data dari internet. Langkah penggunaannya yaitu: pertama, buka Google Collaboratory. Kedua, buat catatan baru melalui pilihan New Notebook. Ketiga, mulai menulis kode program Python. Keempat, uji kode menekan Run Cell. Kedua ada Python, yaitu bahasa pemrograman populer untuk analisis data. Fungsi dasarnya adalah A. Cetak data atau print, mencetak nilai atau data. B. Pemberian nilai data atau assignment, menyimpan nilai data dalam variabel. C. Array yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. D. Pengulangan atau loop for, menelusuri dan mencetak elemen array. E. Uji komputasi atau branch try, menganalisis kesalahan dalam kode program. F. Library import, menambahkan pustaka fungsionalitas tambahan seperti pandas untuk manipulasi data. B. Koleksi data. Web scraper, langkah-langkahnya adalah parsin halaman web untuk mengambil kode HTML, memproses HTML untuk mendapatkan data yang diperlukan. Yang ketiga, menampilkan data dalam bentuk tabel. C. Visualisasi data. Ada satu, pemulihan data, mempersiapkan data mentah agar siap diolah. 2. Visualisasi data, menggunakan library Python seperti Plotly untuk membuat diagram batang dan diagram lainnya. Selanjutnya ialah bab 6, algoritma dan pemrograman. Algoritma, apa itu algoritma? Adalah sekumpulan instruksi dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi tertentu. Algoritma berfungsi sebagai strategi atau resep untuk menyelesaikan masalah. Terdiri dari 1. Diagram alir. Adalah representasi visual dari algoritma dalam bentuk aliran simbol yang menggambarkan langkah-langkah dari awal hingga akhir program. Diagram alir menggunakan simbol standar ANSI atau ISO yang masing-masing memiliki makna khusus. Garis alir menunjukkan arah aliran program. Terminator menandakan titik awal atau akhir program. Proses menggabungkan operasi atau aktivasi tertentu. Keputusan menunjukkan titik percambangan berdasar kondisi tertentu. Keluar menunjukkan hasil atau output dari proses. Subprogram melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan. Penghubung dalam halaman menghubungkan titik pada diagram alir di halaman yang sama. Penghubung antar halaman menghubungkan titik pada diagram alir di halaman yang berbeda. Selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode adalah bahasa informal untuk mempresentasikan algoritma. Pseudocode digunakan untuk menjambati kekurangan diagram alir dalam merepresentasikan konsep pemrograman terstruktur. Prinsip proses pseudocode meliputi satu baris untuk satu pernyataan dan penggunaan orientasi untuk menunjukkan struktur. Selanjutnya B. Bahasa pemrograman prosedural. Bahasa pemrograman sama halnya dengan belajar bahasa natural. Proses belajar dimulai dengan membaca contoh-contoh program sebelum mulai menulis. Prosedural seperti bahasa C memiliki elemen-elemen dasar seperti variabel, loop, kondisi, dan fungsi yang perlu dipahami. Selanjutnya ada bahasa pemrograman C. Sejarah dan penggunaan bahasa C dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. pada awal 1970-an. C digunakan untuk membuat sistem operasi pemrograman tingkat rendah aplikasi karena kemampuan menghasilkan kode yang singkat dan efisien. Membuat program pertama dengan bahasa C. Persiapan, siapkan lingkungan. Pengembangan program, pahami proses dari mengetikkan kode hingga menghasilkan program yang dapat
Di eksekusi 2, struktur program bahasa C, komposisi dasar ada kata kunci, identifier, variabel, tipe data, konstanta. Belajar menulis program sambil menyelesaikan masalah. Spesifikasi program meliputi identifikasi masalah, format masukan, dan keluaran yang diharapkan. Ekspresi. Karena itu saja yang akan saya sampaikan karena sudah habis 5 menit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.